kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Senang sekali bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai inverse dari fungsi komposisi. Ya, kita akan belajar bagaimana sih caranya menentukan inverse dari suatu fungsi yang sudah dikomposisikan. Definisi dari inverse fungsi komposisi sebagai berikut. Jadi, inverse dari f bundaran gx. Jadi ada suatu fungsi yang sudah dikomposisikan, kita akan menentukan inverse-nya. Itu sama dengan inverse dari gx bundaran inverse dari fx. Perhatikan di sini, fungsi komposisinya f bundaran g, kemudian diinverskan. Nah, ini sama dengan inverse dari g bundaran inverse dari f. Dibalik ya. Jadi awalnya f g, ini gf. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menentukan inverse dari f bundaran gx jika fx-nya adalah 5x dikurangi 1 dan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3. Langkah pertama berarti kita tentukan bundarannya dulu. F bundaran gx itu kan artinya di dalam f ada g gitu ya, untuk materi kemarin. Di dalam f ada g, f-nya adalah 5x dikurangi 1, tadi kan gitu ya. Lah x-nya f ini diganti dengan g. G-nya apa? G-nya ini x kuadrat ditambah 3. Jadi 5 dikali x kuadrat, 5x kuadrat, 5 dikali 3 itu 15 dikurangi 1. Tinggal kita kurangkan, 15 dikurangi 1 hasilnya 14. Jadi f bundaran gx-nya adalah 5x kuadrat ditambah 14. Ini baru bundarannya. Berikutnya kita tentukan inverse-nya. Untuk menentukan inverse, f bundaran gx-nya kita ganti dengan y dulu. Jadi y sama dengan 5x kuadrat ditambah 14. Kemudian kita buat menjadi x sama dengan gitu ya. Kalau menentukan inverse, berarti ini ditambah 14, ini pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 14 sama dengan 5x kuadrat. Berikutnya kita hilangkan 5-nya ini dengan cara membagi kedua ruas dengan 5. Dua ruas dibagi 5. Jadi y dikurangi 14 dibagi 5 itu sama dengan 5x kuadrat dibagi 5. Berikutnya ini 5-nya dicoret ya. Jadi habis. Jadi tinggal y dikurangi 14 dibagi 5 sama dengan x kuadrat. Nah, ruas kanannya tinggal x kuadrat. Yang akan kita tentukan apa? Yang akan kita tentukan x-nya ya. Berarti kita buat menjadi x sama dengan. Supaya kuadratnya ini hilang, berarti diapakan? Iya, kedua ruas diakarkan. X kuadrat kalau diakarkan tinggal x, jadi x sama dengan plus min akar y dikurangi 14 dibagi 5. Kenapa muncul plus min? Karena akar itu kan kemungkinannya bisa positif-positif, bisa negatif-negatif, seperti itu. Perhatikan di sini variabelnya y ya. Berarti x-nya ini kita ganti dengan awal tadi f bundaran g
Maka negatif 1 artinya inverse dari F bundaran G, variabelnya Y, kita sesuaikan dengan ini. Kalau sudah seperti itu, tinggal terakhir kita ganti dengan variabelnya X. Jadi kita dapatkan inverse dari F bundaran GX sama dengan plus min akar X, Y-nya kita ganti X dikurangi 14 dibagi 5. Seperti itu. Bisa difahami ya? Berikutnya kita tentukan, kita jawab dengan menggunakan definisi tadi yang ruas kanan. Kita balik ya, jadi G inverse dari G dulu, kemudian bundaran inverse dari F. Definisinya tadi kan gitu ya, inverse dari F bundaran GX itu sama dengan inverse dari G bundaran inverse dari F. Tadi di soal Fx-nya adalah 5x dikurangi 1. Kita tentukan inverse-nya. Berarti Fx-nya kita ganti dengan Y. Jadi Y sama dengan 5x dikurangi 1. Negatif 1-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 1 sama dengan 5x. Nah, supaya 5-nya ini hilang kedua ruas dibagi dengan 5. Dibagi 5, jadi ini 5-nya hilang, jadi X sama dengan Y ditambah 1 dibagi 5. Berikutnya kita sesuaikan variabelnya, ini kan Y ya, berarti ini jadinya inverse dari FY sama dengan Y ditambah 1 dibagi 5. Setelah itu baru kita ganti dengan menjadi variabel X. Jadi inverse dari Fx sama dengan X ditambah 1 dibagi 5. Nah, ini adalah inverse dari Fx-nya. Berikutnya, kita tentukan inverse dari Gx-nya. Gx-nya tadi kan Gx sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, ini kita rubah dulu Gx-nya menjadi Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. 3 ini pindah ke ruas kiri, jadi Y dikurangi 3 sama dengan X kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, berarti kedua ruas diakar. Jadi tinggal X kuadrat diakar kan tinggal X ya. Sama dengan plus min akar Y dikurangi 3. Kita sesuaikan variabelnya, jadi inverse dari GY, karena ini variabelnya Y, sama dengan plus min akar Y dikurangi 3. Terakhir, tinggal kita ganti Y dengan X. Jadi inverse dari Gx itu sama dengan plus min akar X dikurangi 3. Nah, kita sudah punya inverse dari F dan kita sudah punya inverse dari G. Berdasarkan definisi tadi, berarti inverse dari F bundaran Gx itu sama dengan inverse dari G bundaran inverse dari F. Perhatikan di sini inverse dari G-nya itu kan plus min akar X dikurangi 3. Kemudian inverse dari F itu kan X ditambah 1 dibagi 5. Kalau kita akan menentukan inverse dari G bundaran inverse dari F, itu kan artinya di dalam inverse Gx-nya itu ada inverse Fx. Di dalam ini ada ini. Artinya apa? Artinya X-nya di inverse Gx-nya kita ganti dengan inverse dari Fx-nya. Jadi kita punya plus min, perhatikan kita ambil dari sini, akar X-nya kita ganti dengan ini,
X plus 1 per 5, ini dikurangi 3, kita ambil dari situ. Kita samakan penyebutnya, karena ini per 5 berarti ini dibuat per 5. Berarti berapa ya? 15 dibagi 5, hasilnya kan 3 ya. Oke, sudah sama penyebutnya, tinggal kita operasikan. X ditambah 1 dikurangi 15, berarti hasilnya X dikurangi 14 per 5. Jadi inverse dari F bundaran GX-nya ketemu plus min akar X dikurangi 14 per 5. Coba kita cek dengan jawaban tadi. Sama ya? Iya. Jadi sudah terbukti bahwa kalau kita hitung ini dulu bundaran dulu baru diinverskan, itu hasilnya akan sama dengan kita hitung inverse dulu baru dicari bundarannya. Akan tetapi jangan lupa ini yang awalnya F dulu baru G, ini dibalik jadi G dulu baru F. Paham ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai inverse dari fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.